Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman. Ini baru bisa upload karena terkait beberapa hal yang memang belum bisa upload videonya. Oke, ini melanjutkan kasus HP yang konektornya lepas ya teman-teman. Dan ini sudah saya belikan untuk konektornya, konektor LCD yang di mesin ya. Kemarin kita lihat ya bahwa konektor yang di mesin itu pin-pinnya rontok, lepas ya. Mungkin user mau masang terus dicongkel-congkel dan seterusnya, malah jadi pin-pinnya lepas. Nah, ini sudah saya carikan untuk konektor yang di mesin. Ini kemarin Oppo berapa ya? Oppo A15 apa ya? Pokoknya ini ya teman-teman. Yang jumlah pinnya ada 40. Gitu ya, ada 40 pin, atas 40, atas 20, bawah 20. Oke, ini saya akan lepas konektor yang ada di mesin. Nah, ini saya gunakan solder saja, jadi tanpa blower, langsung kita remukkan bagian konektor karena sudah nggak dipakai ya. Jadi meminimalisir PCB yang kena blower ya teman-teman. Jadi pakai solder saja. Cuman sebenarnya sayang soldernya ya, karena kena bagian plastik, lelehan plastik, dan itu bikin hitam mata solder. Oke, jadi untuk video kali ini teman-teman ya, durasinya ini cukup panjang ya, karena untuk proses pelepasan konektor dan juga pemasangan ini saya percepat. Ini sudah saya percepat, tapi ya nyatanya masih panjang ya teman-teman. Tujuan saya adalah supaya ini sharing dari saya bahwa pemasangan konektor LCD yang di mesin itu cukup rumit ya. Bagi saya cukup rumit karena keterbatasan alat ya teman-teman. Belum ada mikroskop, jadi hanya mengandalkan kaca pembesar yang kecil, dan itu pun nggak bisa kita gunakan saat pengangkatan dan juga pemasangan konektor. Jadi benar-benar mata telanjang melihat kaki-kaki nantinya sudah nempel atau belum, dibantu kaca pembesar yang mungkin ya sedikit lebih kelihatan. Oke, ini sudah bersih. Nah, ini bagian sisa-sisa konektor ya, saya bersihkan. Nah, untuk untuk pemasangan konektor ya teman-teman, itu benar-benar sulit kalau tidak ada mikroskop ya, karena kepresisian dan juga kaki-kaki nantinya itu nggak kelihatan. Oke, sebelum saya pasang konektor, ini akan saya bersihkan dulu sisa-sisa timah. Tapi sebelumnya saya tambahkan dulu timah cair, lalu saya ratakan, terus saya akan bersihkan dengan solder wick ya. Mereknya banyak ya teman-teman. Ini saya gunakan merek Relief kalau nggak salah. Jadi gue bersihkan seperti ini dengan solder wick supaya timah-timah sisa terangkat dan bersih, lalu bisa kita solder ulang untuk pin-pin atau kaki konektor. Namun buat teman-teman perlu diketahui kalau pas pelepasan saya pakai solder, tapi ketika pemasangan nantinya tetap menggunakan blower ya teman-teman. Nah, untuk settingannya ya seperti biasa, panas 360 lah ya.
360, anginnya saya setting di 1. Jadi tiap teknisi ya teman-teman itu beda. Settingan angin, settingan panas itu berbeda. Jadi teman-teman gak usah terlalu bingung, Bang settingan blower berapa, angin berapa. Itu semuanya tergantung nyamannya teman-teman dan juga tergantung daripada alatnya sendiri. Nah, alat yang saya gunakan ini adalah yang KW teman-teman, yang murahan ya, harganya mungkin berapa, 100 ribuan kemarin saya beli dulu itu ya. Nah itu ya cukup lah hanya untuk pemasangan konektor seperti ini, terus pengangkatan LCD, pelepasan backdoor itu sudah cukup, pelepasan konektor cas itu masih cukup. Tapi kalau untuk pemasangan IC rasa-rasanya rada kurang gitu. Nah ini saya cek dengan mikroskop kecil dengan kaca pembesar kecil seadanya ya teman-teman. Nah, ini saya lihat bagian pin-pinnya sudah terpasang timah yang cukup rapi menurut saya ya. Jadi kalau mau rapi benar ya kita harus menggunakan mikroskop saat pemasangan kaki-kakinya dan juga saat pemasangan konektornya. Nah ini teman-teman ya, konektor yang saya beli di online. Jadi untuk harganya teman-teman ini ya bisa dibilang terjangkau, tapi pengerjaan yang seperti ini adalah pengerjaan yang sulit teman-teman, karena ya saat pemasangan bisa saja gagal ya, mungkin meleleh atau mungkin nggak pas, kaki-kakinya belum pas, nggak connect dan seterusnya, itu kemungkinannya banyak sekali. Nah ini saya panaskan dulu untuk kakinya, baru saya tempelkan konektornya, karena saya khawatir kalau dari awal saya blower barengan dengan konektor, yang ada konektornya malah pecah lagi, apa ya, remuk ya gitu pokoknya. Ini percobaan ya teman-teman. Jadi kalau ini nanti gagal ya, kalau semisal ini gagal ya saya akan coba lagi ya, lepas, lalu kalau ini rusak kita ganti. Nah sudah saya belikan lebih dari satu ya teman-teman. Jadi insya Allah masih ada pengganti kalau ini gagal. Tapi mudah-mudahan sekali pasang selesai. Jadi terus panaskan, lalu sembari digeser, kalau masih bisa digeser dengan pinset ya teman-teman. Kalau dirasa sudah kelihatan rada tenang untuk konektornya, kemungkinan kaki sudah nempel ya, baru bisa kita angkat blowernya. Nah ini sudah kayaknya sudah nempel ya. Jadi benar-benar nggak bisa saya prediksikan ya teman-teman, ini nempelnya kuat atau belum, karena sulit ya. Dan juga kalau kita pasang dengan solder itu khawatir ya bagian konektor tengahnya meleleh, kecuali dengan solder yang lancip ya. Nah kebetulan saya tidak ada mata solder yang lancip, jadi dengan alat seadanya saya gunakan semaksimal mungkin supaya bisa terpasang dengan pas konektor. Ini saya cek kakinya di tadi yang sebelah bawah itu sudah kelihatannya sudah nempel ya, kelihatannya, dan ini sebelah bagian atas dan kelihatannya juga sudah nempel. Jadi untuk hal-hal yang tidak terlalu terlihat seperti ini ya teman-teman, itu kita hanya main feeling gitu, terutama masang IC. IC itu kan kaki-kakinya tidak kelihatan dan itu posisinya di bawah IC, jadi kita nggak tahu nih pinnya udah nempel atau belum, tapi kita pakai feeling gitu. Kalau kita sudah paskan masang, terus kita goyang sedikit dia balik, biasanya itu sudah terpasang kakinya. Tapi tetap saja pasti ada kegagalan ya teman-teman. Nah ini saatnya kita uji ya. Kalau ini keluar tegangan, keluar nilai pasifnya, kemungkinan sudah nempel kakinya. Di bagian ujung ini untuk display biasanya. Oke, keluar nilai semua ya. Oke, keluar nilai, alhamdulillah. Berarti pin yang untuk jalur display itu sudah tersambung.
Oke ya, sudah tersambung. Ini saya juga sembari lihat skema ya teman-teman, skema di Google ya. Oke, sudah terpasang ya, dan mudah-mudahan bisa normal. Ini kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa fluxnya. Intinya teman-teman, ketika pemasangan konektor yang seperti ini, konektor yang rada rawan meleleh, kita harus main feeling dan jangan sampai terlalu panas dan juga jangan terlalu lama, karena yang kita pasang ini adalah konektor KW gitu. Nah, kalau yang ori ya kemungkinan kuat, tapi kan ini kita carinya yang KW. Oke, saatnya kita pengujian ya. Oke teman-teman, ini saya mau tes dulu dengan LCD ori yang saya punya copotan ya. Dulu kayaknya ini masih nyala, cuman garis-garis atau gimana gitu lupa. Nah, ini mau saya coba dulu dengan LCD ori yang tadi itu KW ya. Jadi nanti sekaligus pemasangan LCD teman-teman ya, LCD yang baru, makanya ini durasinya cukup lama. Oke, untuk pemasangan ini sudah pas ya, konektor sudah terpasang, fleksibel kepasang, dan kita cek dengan menghidupkan HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, getar ya teman-teman. Waduh, ini getar ya, mesin sudah dipastikan menyala, tapi LCD nggak nampil. Waduh, ini ya teman ya, ternyata ini yang pinnya rontok lagi. Oke ya teman-teman, ini percobaan pertama sepertinya gagal. Oke, nggak masalah teman ya. Jadi ini sudah saya antisipasi karena pemasangan konektor yang model seperti ini memang rada sulit ya. Konektor baterai, konektor apalagi LCD, pokoknya yang di mesin seperti ini lumayan rawan. Berarti pin kaki bagian bawah itu ada yang belum terkonek ya teman-teman ya. Jadi belum terpasang dengan baik. Karena pas dipasang fleksibel itu ketika diangkat ternyata dia ikut keangkat dan patah. Nah, ini kemungkinan besar kaki-kakinya belum nempel kuat ya. Kakinya belum nempel kuat. Nah, mungkin seperti itu juga ya, user yang sebelumnya kenapa LCD-nya bisa rontok pinnya mungkin sama juga ya. Pas ditarik, dipaksa, dicongkel malah rontok gitu ya. Nah, ini saya iseng-iseng ya teman-teman, saya coba tes dengan LCD baru yang dibawa oleh user juga. Ini saya paksa tempelkan aja, siapa tahu masih ada yang connect. Seharusnya kalau bagian displaynya nampil biasanya masih muncul gambar ya, walaupun nanti mungkin bergaris atau mungkin hanya samar, pokoknya biasanya masih nampil gitu. Kalau ini nggak nampil berarti fix jalurnya belum nempel. Bismillah. Tuh bisa teman-teman ya. Oke, ternyata bener ya, ini masih bergaris dan garisnya Mejiku Hibi New, pokoknya gitu. Nah, ini sudah dipastikan ya teman-teman, ini konektor ya pasti. Ini sudah pasti. Saya akan angkat lagi untuk konektor ya, sudah pasti dibuang karena sudah rusak. Kita akan ganti dengan konektor yang baru lagi. Jadi buat teman-teman, nah ini ya tambah rusak ketika diangkat. Jadi teman-teman kalau misalnya ganti konektor, itu kalau teman-teman stok konektornya jangan cuma 1 biji. Minimalnya 2 sampai 3 biji ya, teman-teman. Supaya kalau ada kendala seperti ini bisa kita pasang ulang gitu atau ganti. Sama ya, prosesnya sama ya teman-teman seperti di awal tadi. Ini saya copot dengan solder saja tanpa blower. Nanti
Baru setelah pemasangan akan dibantu dengan blower supaya kakinya menempel dengan sempurna. Ya, ini untuk konektor kita hancurkan aja pakai solder. Ini sebenarnya sayang sama soldernya ya sebetulnya. Ini mata soldernya jadi kotor gitu. Dan takutnya jadi hitam. Nah, untuk solder sendiri saya gunakan merek Mechanic ya, teman-teman. T12 Pro Mechanic Solder Station. Jadi buat teman-teman soldernya ya sebenarnya nggak masalah juga pakai solder yang biasa, yang penting teman-teman panasnya bisa pas. Oke, seperti sama halnya yang tadi di awal ya, bersihkan sisa-sisa timah yang masih nempel di kaki-kaki konektor yang di mesin seperti ini. Ya, gunakan solder wick pokoknya teman ya. Harganya murah teman-teman. Nggak nyampe 10.000 yang kecil seperti ini kayaknya dulu saya beli. Ini jarang banget, ini dari awal saya beli belum habis-habis ya, karena memang kepakainya nggak banyak. Ini sama ya, sini saya kasih timah cair. Saya gunakan timah cair dari Mechanic ya teman-teman, karena yang tersedia di toko spare part dekat dengan rumah saya itu tersedianya merek Mechanic. Sebenarnya bisa aja beli online ya teman-teman ya, tapi nggak masalah karena ini sekaligus untuk uji coba saya. Baik, ini saya rasa sudah terpasang untuk kaki-kaki yang saya tambahkan timah cair tadi ya. Saya cek dulu dengan mikroskop kecil, dengan kaca pembesar. Ya, nggak kelihatan ya. Oke, ini saya cek dengan kaca pembesar. Oke, ini seperti sudah terpasang, sudah rata ya. Jadi kaki-kakinya itu teman-teman ya, harus kalau diusahakan benar kaki-kakinya itu rata. Jadi timah yang menempel di kaki-kaki konektor itu rata, besarnya rata gitu. Jangan ada yang menonjol timahnya banyak banget, ada juga yang timahnya sedikit banget. Nah, itu kalau seperti itu nanti efeknya adalah ketika dipasangkan konektornya, timahnya akan melebar ke samping. Nah, kalau nyambung pin satu dengan yang lain itu jadi bermasalah. Kecuali jalurnya sama-sama ground, nggak masalah, atau jalurnya sama-sama NC atau not connection, nggak masalah. Tapi kalau yang nempel jalur ground sama jalur yang ada tegangannya, sudah dipastikan itu LCD bermasalah. Maksud saya konektornya bermasalah sehingga tidak nampil ke LCD. Oke, pemasangan seperti tadi sama ya. Ini tapi di konektor yang baru saya tambahkan flux. Ya, saya tambahkan flux, lalu sudah saya panaskan seperti ini, lalu saya tempelkan konektornya. Ini menghindari panas berlebih yang diterima konektor dari blower supaya tidak meleleh ya. Nah, tinggal kita paskan, kita goyang-goyang, kita paskan arahnya, kita paskan untuk posisi konektor ya, karena kakinya nggak kelihatan jadi kita main feeling ya teman-teman. Ini sepertinya sudah tertempel ya. Oke, ini saya cek dengan pinset, saya goyang, ternyata dia sudah kencang. Nah, kalau kencang berarti kemungkinan besar kakinya sudah menempel. Ini saya cek ya, geser-geser seperti ini, ternyata dia nggak gerak, berarti nempel dengan baik. Nah, ini kakinya saya cek dengan kaca pembesar. Nah, ini ada seperti yang nempel, coba saya senggol dengan pinset. Nah, bisa ya, bisa, ternyata itu apa ya, sisa noda lah ya, apa ya, sisa kotoran. Nah, oke, tinggal ini saya bersihkan dulu dengan cairan kontak cleaner, terus kita sikat-sikat seperti ini.
Tujuannya seperti ini ya teman-teman, supaya sisa flux hilang dan juga sisa timah cair yang tadi kita pasang di awal bersih. Karena takutnya kalau masih ada timah-timah cair yang nempel antara ground dengan pin yang bernilai juga bermasalah, walaupun itu timahnya nggak nempel di PCB. Oke ya, nilai keluar, alhamdulillah. Ini jalur display, jalur lampu keluar semua. Bagian bawah juga keluar. Oke teman-teman, bismillah, mudah-mudahan kali ini berhasil. Karena saya juga sedikit dak-dikduk ya, karena ini pemasangan kedua dan luar biasa lelah ya teman-teman, karena nggak pakai mikroskop, dan juga menurut saya ini pekerjaan yang lumayan berat. Mungkin bagi teman-teman teknisi yang sudah pro ini hal biasa dan ringan lah ya, tapi bagi saya termasuk pekerjaan yang cukup rumit gitu, karena dengan alat yang seadanya. Oke, saatnya pengetesan ya teman-teman. Nah ini saya agak takutnya kayak tadi ya, ini rada-rada sulit. Jadi untuk konektor yang baru teman-teman, biasanya memang dia sedikit lebih seret gitu daripada konektor bawaan pabrik mesinnya. Ya mungkin karena memang itu produk KW, jadi ya harus penyesuaian ya. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah teman-teman ya. Ini saya lega banget ya, muncul logo Oppo. Harusnya ini bisa nampil ke menu ya. Saya percaya diri, mudah-mudahan nampil ke menu dan normal ya teman-teman. Alhamdulillah. Ternyata dikasih pin, gak masalah ya teman-teman ya. Artinya sudah nampil. Nah, kalau sudah ini, yaitu tinggal kita pasang LCD, kita lem LCD. Aduh, melegakan ya teman-teman. Jadi 2 kali pemasangan. Nah, ini saya lepas dan alhamdulillah nggak rontok, berarti kakinya sudah menempel dengan sempurna. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang mau masang konektor ya seperti ini ya, caranya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ya setiap teknisi itu punya cara dan triknya masing-masing. Nah kalau teman-teman punya alatnya cuman blower solder ya kurang lebih seperti ini caranya. Kalau teman-teman punya mikroskop itu lebih bagus lagi dan lebih maksimal. Ya, banyak teman-teman teknisi senior yang sudah pro nge-share pengalaman memasang konektor dengan mikroskop itu cepat, kemudian presisi dan sangat menarik gitu, karena bisa kelihatan jelas jalurnya, kakinya, posisi daripada konektor itu benar-benar kelihatan jelas. Baik teman-teman ya, ini tinggal saya pasang LCD. Ya seperti biasa pemasangan LCD kita bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa lem yang ada di frame ya. Ini saya skip aja ya teman-teman, karena tinggal kita bersihkan pokoknya sebersih mungkin. Nah kebetulan lem yang dibawa oleh user itu lemnya bening ya teman-teman. Jadi untuk lem LCD-nya saya gunakan lem yang saya punya warna hitam, karena LCD-nya juga warna hitam, frame-nya juga warna hitam. Takutnya kalau bening, kalau dia LCD-nya kurang presisi, nanti keluar ada celah, dan celah itu kalau ditutup pakai LCD bening tetap tembus cahayanya. Jadi ini salah satu trik juga supaya kalau ada celah antara LCD dan juga frame, nah ini bisa ditutup dengan LCD, dengan lem yang warna hitam, jadi nggak akan tembus cahayanya. Karena tadi saya cek pas kita ngetes konektor tadi, LCD yang baru itu kurang presisi teman ya. Jadi rada kurang presisi begitu, bagian bawah rada kurang rapet, nggak tahu apakah. Dan ini juga saya perhatikan teman-teman ya, posisi frame itu rada melengkung, bagian tengahnya rada melengkung, dan ini saya takut nanti akan pasti keluar celah di bagian samping.
Dan sebelum saya kasih lem ini tadi sudah sempat saya luruskan sedikit ya. Saya paksa luruskan sedikit, saya bengkokkan balik. Takutnya saya pecah jadi kurang maksimal kayaknya. Karena takutnya saya paksa malah pecah ya. Oke, kita pasang LCD, jangan lupa teman-teman ya. Ini kita lem, kita buka, lalu kita tempelkan fleksibelnya seperti ini ke bagian belakang LCD. Oke, tinggal kita pasang ya. Wah, jadi rasanya masih dak-dikduk ya teman-teman, karena proses pemasangan konektor tadi yang sempat gagal, dan itu kalau sampai gagal lagi ya cukup berat. Oke, ini sudah terpasang dan ini saya lihat nggak terlalu rapet ya. Ini coba saya kencangkan dengan karet lah. Oke ya, ini seperti biasa ya, kita kencangkan dengan karet. Nah, ini sudah lebih dari 1 jam ya teman-teman. Dan ini saya lihat lemnya ada yang maksudnya bagian LCD-nya ada yang agak ngangkat ya teman-teman. Dan ini bisa dipastikan nanti pasti ada celah. Nah, kalau ada celah ya teman-teman, celah cahaya yang keluar dari celah-celah LCD juga frame, tinggal teman-teman akali tutup dengan lem gitu ya, di apa, tambal dengan lem yang bolong itu atau yang celah itu. Dan itu ya memang seperti itu triknya ya. Dan itu biasa digunakan untuk mengatasi LCD Samsung ya. Samsung itu biasanya terutama yang dia ori OLED AMOLED, terus kita pasang LCD inside itu pasti celahnya gede banget gitu. Oke, ini untuk bagian fleksibel ini sudah saya kasih double tip supaya lebih nempel. Ini plastik untuk baterai. Nah, ini sepertinya rada kurang kenceng. Nanti mungkin saya tambahkan double tip lagi di tengah, karena baterainya khawatir nanti ketika sudah dipasang backdoor terus mungkin HP-nya terbentur kah atau jatuh karena lem nggak kuat nahan baterai, akhirnya baterainya lepas. Nah, ini cukup saya tambahkan satu saja seperti ini, mudah-mudahan kuat ya. Jadi begini ya teman-teman proses pemasangan konektor yang tadi teman-teman saksikan bareng-bareng, bahwa itu jadi begitu ya teman-teman video sharing yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau sudah ada yang mahir ya tolong bisa dikoreksi ya, masukan bisa komen di kolom komentar. Nah, ini tinggal pasang frame ya. Seperti biasa bautnya jangan terlalu kencang supaya tidak tembus ke LCD. Nah, ini untuk kaca bagian kamera memang sudah pecah ya teman-teman ya. Nah, untuk lem yang di bawah user ini saya gunakan untuk lem backdoor aja. Kalau seperti ini lebih aman ya, nggak masalah, yang penting bisa nempel. Seperti biasa kita kencangkan lagi dengan karet ya. Kita kencangkan dengan karet seperti ini, kita bisa double ya. Nah, seperti ini, karena di backdoor ini kalau nggak rapat ini kurang pas. Oke, mungkin ini ya teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.